Di video ini kita akan membuat program untuk mengkonversi suhu. Baik teman-teman, silahkan buka Visual Studio Code-nya. Kita buat file baru. Kita bernama konversi suhu. Seperti di program yang kita lihat tadi di awal, kita akan menampilkan menu dulu terlebih dahulu. Untuk menampilkan menu, kita bisa buat print. Di sini saya menggunakan garis miring T. Tujuannya adalah agar tanda panah ini menjadi sejajar nantinya jika ditampilkan di program. Baik, jadi ini adalah program untuk menampilkan menu. Kemudian kita akan menerima pilihan dari user. Kita akan buat variabel pilihan. Pilihan sama dengan input. Jadi input digunakan untuk menerima inputan dari user. Kata-kata yang ada di dalam sini akan muncul ketika kita meminta inputan dari user. Setelah kita membuat tampilan menu, kita juga sudah menerima pilihan dari user. Kita akan menentukan apa yang akan kita lakukan berdasarkan data yang diinputkan oleh user. Jadi, untuk membuat kondisi seperti di video sebelumnya, kita bisa menggunakan if. Jika pilihan sama dengan, kita gunakan 2 sama dengan, itu artinya operator perbandingan. Jadi apakah pilihan di sini sama dengan yang ada di sini? Nah, kita bisa tulis 1, tapi kita harus perhatikan inputan yang diterima di sini itu selalu bertipe data string. Oke, jadi pilihan ini bertipe data string, sehingga kita tidak bisa menuliskan 1 seperti ini. Kita harus menggunakan petik 2 seperti ini. Nah, kemudian titik 2. Jadi apa yang akan dilakukan jika pilihan ini sama dengan 1 atau jika user menginputkan 1. 1 di sini adalah Celsius ke Fahrenheit, sehingga kita akan minta nilai Celsius dari user. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Celsius, maka kita akan buat nilai akhir adalah, nah, jadi dari Celsius ke Fahrenheit kita akan mencari rumusnya. Nah, teman-teman, ini adalah rumus mengubah dari nilai Celsius ke Fahrenheit. Jadi kita dapatkan nilai akhirnya adalah nilai awal atau nilai Celsius dikali dengan 9 dibagi 5, kemudian ditambah dengan 32. Kita sudah menghandle untuk nomor satunya. Kemudian kita buat lagi program. Jadi kita bisa menggunakan juga elif. Elif ini adalah jika pilihannya bukan 1, maka kita bisa buat kondisi yang lain. Jika pilihan sama dengan 2, apa yang akan kita lakukan? Kita lihat lagi. 2 itu Celsius ke Kelvin. Jadi kita buat lagi nilai awal. Kita akan meminta inputan. Oke teman-teman, ini nilai awal di sini adalah string karena kita menggunakan input, sehingga nilai awalnya di sini string. Jadi dia sebenarnya tidak bisa dikalikan antara string atau teks dengan angka atau integer. Jadi kita harus merubah di sini dulu. Kita akan merubah dia menjadi integer. Jangan lupa di sini tanda kurungnya, di sini 1, di sini 1, dan di belakang ini 2. Nilai awal sudah menjadi integer atau angka, kemudian bisa dikalikan dengan angka yang ada di sini, yang ada di rumus. Kemudian pilihan kedua, Celsius ke Kelvin, masih sama. Jadi kita akan copy di sini. Paste. Jadi kita sudah dapatkan nilai Celsiusnya. Kemudian nilai akhir sama dengan rumus dari Celsius ke Kelvin itu adalah nilai awal
atau Celsius ditambah dengan 273,15. Oke, jadi ini adalah rumus untuk mengubah dari nilai Celsius ke Kelvin. Oke, jadi ini untuk nomor 2. Kita lanjut teman-teman. Kita sudah buat kondisinya berdasarkan pilihan dari user. Jadi jika user memilih 1, apa yang akan dilakukan? Jika memilih 2 dan seterusnya sampai yang ke-6. Nah, kemudian kita akan menampilkan hasil dari perhitungan ini. Kita akan print nilai awal sama dengan nilai akhir. Nah, teman-teman, kita akan menampilkan di sini seperti di contoh tadi, kita akan membuat tulisan seperti ini. Jadi targetnya kita akan menampilkan misalkan 10 Kelvin sama dengan berapa Fahrenheit. Jadi ini adalah contoh yang akan kita tampilkan. Kita sudah dapatkan nilainya. Jadi ini nilai awal. Kemudian kita akan cetak di sini format awal dan format akhirnya. Jadi untuk membuat seperti itu, kita akan tulis di sini format awal ditambah. Oke, kita akan menampilkan sama dengan. Jadi sama dengan itu kita bisa menggunakan string. Nah, ingat teman-teman, kita nilai akhirnya ini adalah integer. Jadi untuk bisa digabung seperti ini kita harus menggunakan string. Jadi untuk mengubahnya ke string kita bisa buat dalam kurung str. Jadi nilai akhir sekarang jadi string sehingga dia bisa digabung dengan tanda petik ini. Format awal belum kita buat, kita akan masukkan di dalam sini. Ditambah format akhir. Jadi caranya kita dapatkan format awal dan format akhirnya. Jika pilihannya 1, maka format awalnya adalah Celsius dan format akhirnya sama dengan Fahrenheit. Oke, ada typo di sini. Oke, jadi format awalnya Celsius ke Fahrenheit. Bisa kita copy di sini. Paste. Jadi jika dia memilih 2, maka Celsius ke Kelvin. Jadi kita pakai K di sini. Oke, jika pilihannya 3, Fahrenheit ke Celsius. Jadi di sini Fahrenheit, di sini Celsius. Yang keempat, Fahrenheit ke Kelvin. Baik teman-teman, programnya sudah selesai. Sangat sederhana. Ini di sini kita akan tampilkan hasil. Save, kita jalankan, tekan Ctrl J. Versi suhu. Kita pilih nomor 1, masukkan nilai Celsius, 100 Celsius sama dengan. Oke, kita dapat error teman-teman karena integer dan string. Kita lihat lagi, nilai akhir sudah kita rubah ke string, tapi nilai awalnya belum kita rubah, jadi kita dapat error. Oke, kita rubah lagi str, jalankan. Rubah lagi 1, kita pilih 1 Celsius ke Fahrenheit. Di 100 Celsius sama dengan 212 Fahrenheit. Kita coba lagi. Kita pilih nomor 5 Kelvin ke Celsius. Kita masukkan 500 Kelvin. Itu sama dengan 226,85002 Celsius. Oke teman-teman, program yang sangat sederhana, semoga teman-teman bisa mengerti.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya.